Den, open mic kita Den. Boleh. Selamat datang kami ucapkan kepada Kiai Haji Syauki FZ beserta rombongan mana dan komunitas pria Indonesia mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz dan ustadzah, para alim ulama, para habaib, bapak haji dan ibu hajah, wabil khusus yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta yang ditokohkan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sungai Blindak, Bapak Juliansyah, beserta segenap jajaran perangkat desa.
لتفسدن في الأرض مرتين Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Selamat datang Pak Kiai. Yang kami hormati Bapak-bapak alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan tak lupa kepada seluruh hadirin para undangan yang hadir di masjid Nurjana ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik itu yang tergabung dalam majelis taklim maupun dalam organisasi lainnya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari yang berbahagia ini kita semua telah diberi Allah umur yang panjang, nikmat sehat jasmani maupun rohani serta nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di Masjid Nurul Jannah ini yaitu dalam rangka agenda perayaan Isra wa Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Atas segala kehilafan dan kekurangan, billahi taufiq wal hidayah wa hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua menjawab salam saya doakan semoga kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kenapa saya menyebutkan selawat 3 kali, Ibu? Biar dalam keadaan begini mudah-mudahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak bisa memandangnya karena banyaknya dosa kita yang menutupi pandangan kita untuk memandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kalau tak sehat, kita tak bisa berkumpul di sini. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, di mana pada kesempatan malam yang penuh keberkahan ini, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini di lokasi RT 11 RW 03 Dusun Karya Utama Desa Sungai Tidak dalam acara memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban, tetapi tidak menghalangi kita untuk memperingati Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga-keluarga beliau, para zuriat-zuriatnya beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Muhammad Syauqi MZ. Beliau adalah putra almarhum Kiai Zainuddin MZ, yang dimana di waktu kecil-kecil saya sangat saya sukai ceramah almarhum beliau, Ustaz. Jadi insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu pun sama kayaknya. Pastinya dulunya kan TV kurang tuh. Pasti dulunya radio. Saya sukanya biasa lihat di radio. Atau abang saya tuh biasanya beli kaset yang ada rekaman itu, Ustaz Kiai. Jadi mendengarnya melewati radio atau kaset rekaman. Tapi alhamdulillah tidak ada yang disangka-sangka, karena Allah sudah mengaturnya. Alhamdulillah malam ini bukan salah satu keturunan ulama besar Kiai Zainuddin MZ hadir di tengah-tengah kita, hadir di desa Sungai Belida ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau pada malam hari ini membawakan keberkahan buat desa Sungai Belida ini dan membawa keberkahan buat masyarakat yang lebih khususnya. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah ini semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan Kiai, selamat datang. Inilah kampung kami yang memang alhamdulillah insyaallah masyarakatnya ramah. Insyaallah cantik-cantik juga Kiai. Siapa tahu Kiai masuk sini, tadi ini Kiai bilang bisik-bisik ke saya, Kiai udah berapa kali ke Pontianak? Udah rumah kedua, cuman rumahnya belum ada. Kalau ada rumahnya pasti ada isinya. Insya Allah Kiai tinggal pilih aja kalau desa Sungai Belida. Tapi yang gadis-gadis Kiai, yang jatuh-jatuh pun ada Kiai, insya Allah. Kita kurang aja Kiai ya, kita maaf Kiai. Alhamdulillah, yang saya hormati juga tim dari komunitas Riau Indonesia Mengaji, selamat datang kami ucapkan. Yang saya hormati Bang Yuda juga, beliau ini wasilah hadirnya Kiai di sini, ini wasilah. Mudah-mudahan Kiai kemarin Syekh Ali Aldep yang dibawa ke Dusun Karya Dani, malam ini dibawanya Kiai Muhammad Syauqi hadir. Saya minta Bang Yuda, mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad hadir di desa Sungai Belida ini. Ya, amin ya. Tapi salah satu syaratnya kita harus mempersiapkan halaman yang sangat luas untuk menampung masyarakat yang sangat banyak. Nah itu, ya Bang Yuda ya. Terus mudah-mudahan informasi yang saya dapat, insya Allah
Ustadz Dasat Atif juga akan datang ke Pontianak untuk safari. Mudah-mudahan bisa juga kita masukkan ke Desa Sungai Belida ini, karena Kiai Ustadz di Desa Sungai Belida ini hampir rata orang Bugis Kiai. Makanya Kiai datang tadi suatu penghormatan yang saya berikan buat Kiai, salah satu kopiah Bugis. Itu adalah salah satu penghormatan dari kami, dari salah satu suku Bugis yang ada di Desa Sungai Belida, walaupun maupun suku-suku yang lainnya. Yang saya hormati juga ada di sini abang saya yang kopi yang merah ini adalah bodyguard ulama. Di mana-mana ulama beliau selalu mendampingi, karena harus ulama juga harus dijaga keselamatan, harus dijaga juga beliau dalam pengawalan yang lain. Ya, kita doakan beliau tetap istiqomah dalam mengawal ulama-ulama yang ada hadir di Pontianak maupun di Kalimantan Barat ini. Yang saya hormati juga para sesepuh Desa Sungai Belida, para pengurus masjid, para takmir masjid, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun. Lebih khusus saya ucapkan juga yang saya hormati panitia Hari Besar Islam Masjid Nurul Jannah, Bapak Ketua Bapak Idris M. Ali, para pengurus Masjid Nurul Jannah, juga kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Belida tanpa terkecuali yang dimana sudah mempersiapkan acara demi acara hingga suksesnya acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh para tamu undangan, para jamaah yang juga sudah hadir memenuhi undangan panitia Hari Besar Islam. Yang saya lihat di sini ada desa tetangga, yaitu dari Desa Sungai Kakap juga hadir masyarakatnya. Desa Pak Sembilan Lagu Khusus di Jakarta nih hadir juga. Keluarga-keluarga semua nih, Ma'aji semua nih, keluarga-keluarga semua nih hadir. Mungkin dari Pak Sembilan, Desa Sungai Kakap, mungkin juga dari Desa Kalimas, dan juga hadir pada malam hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan di mana Bapak Ibu melangkahkan kakinya menuju ke sini, setiap langkahnya diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para tamu undangan yang saya hormati, mungkin saya tak perlu berpanjang lebar karena sudah lama kayaknya, sekarang juga sudah jam 9. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama drama agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema merefleksikan diri menjadi muslim yang lebih beriman, bertakwa, dan bermanfaat bagi sesama. Kepada yang terhormat Ustadz Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد. Hadratul Mukarramun, para hadirin ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjah, para sepuh dan bini sepuh di Sungai Belida, wabil khusus yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, guru saya Ustaz Hendra Perdana, Imam Ratib Masjid Nurul Jannah, Ketua PKM Masjid Nurul Jannah. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka meramaikan Islam di Sungai Belida tercinta kita ini. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Wabil khusus ada abangga saya Pak Kades Sungai Belida Bapak Zuriansa, Ketua Panitia Isra dan Mi'raj Masjid Nurul Jannah, segenap tim safari Komunitas Riau Indonesia Mengaji, Bang Metri, Bang Adi dan kawan-kawan. Ada abang-abang saya yang bergabung baik dari bodyguard ulama, bikers peduli dan gerakan nasi Jumat yang berpayung kepada MZ Center di Kalimantan Barat, Bang Jack, Bang Dwi, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikasih nikmat sama Allah yang luar biasa. Dalam rangka pertama safari dakwah untuk mengumpulkan para muwaqif-muwaqif Al-Quran yang tujuannya adalah menghidupkan kembali Al-Quran khususnya di Sungai Belida tercinta kita ini. Yang kedua, memperingati peristiwa besar Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang hanya bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Bukannya otak gak mampu, tapi otak kita di Belida ini terlalu kecil, Pak, untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj ini. Ayo, saya ajak jalan-jalan. Bagaimana mungkin bisa otak sekecil kita di Kalimantan Barat ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh dalam tempo yang sedemikian singkat, menembus 3 buah alam: alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alamnya malaikat, dan alam ketuhanan. Batasannya di mana, Syauki? Alam manusia minal masjidil haram ilal masjidil, itu alam ragawi, Pak, alam kita semua nih, Pak. Alam malaikat sampai mana, Syauki? Naik langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Itu alamnya malakut tuh, alamnya para malaikat. Kalau alam ketuhanan naik ke Rabbul Akhdar, Mustawa sampai Arsy. Itu alam Tuhan tuh. Jangankan kita manusia biasa, malaikat pun gak akan bisa tembus sana. Baginda Nabi sebagai manusia biasa dan manusia pilihan menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Nggak mungkin, kata kita di Sungai Belida ini. Betul? Impossible menurut ilmuwan barat. Nehi kalau kata Sarukan. Kita sering lupa bahwa Isra Mi'raj maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa?
yang nggak mungkin buat Allah. Betul apa betul? Wah, Allah sendiri menegaskan dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Ada nggak di surah Yasin? Ayat berapa? Mau terakhir, soalnya pokoknya masih ada udah masih ada. Saya kemarin baca masih ada itu ayat. Udah biar cepat aja. Gak usah pakai pikir lama. Isra Mi'raj ini maunya Allah, bukan maunya baginda Nabi. Nah, ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj saja berbunyi apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya 15 abad yang lalu. Apa Al-Quran memperingatkan kepada kita semua, Pak? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Jangan suka begitu manusia. Sungguh manusia ini sering lupa diri ketika posisi sedang berada di atas puncak. Ya puncak kekuasaan, ya puncak kekayaan, maupun puncak ilmu pengetahuan. Kita sering lupa diri. Betul? Contoh. Fir'aun itu tadinya cuma raja biasa. Cuman karena terlalu dieluk-elukan oleh para pengikutnya, sehingga puncak kekuasaannya Fir'aun merasa dirinya jadi Tuhan, sehingga keluarlah kalimat beliau yang kurang ajar, apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha besar. Fir'aun di puncak kekuasaan lupa diri, ngaku jadi Tuhan. Kenapa? Karena dari satu periode nambah 2 periode. Dari 2 periode Fir'aun minta nambah 3 periode. Fir'aun. Oh, saya lagi cerita Fir'aun kok. Fir'aun ini masalah lagi cerita Fir'aun. Jangan kemana-mana ya Fir'aun. Sombong di puncak kekuasaan, Allah tenggelamkan di sungai di Laut Merah. Fir'aun sombong jadi raja, ditenggelamkan oleh Allah. Apalagi yang baru jadi presiden. Lalu apa Saudi? Yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj malam hari ini dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Baik, 2 yang saya ingin sampaikan. Ya. Insya Allah 50 menit lagi selesai. Potong 45, masih ada 5 menit lagi waktu ngomong. Udah dengerin aja nggak sih? Baik. Pertama, hikmah peringatan Isra Mi'raj malam hari ini. Kalau sejarah insya Allah orang sini lebih alim daripada saya. Saya nggak mau cerita tentang sejarah. Saya mau ambil hikmah perjalanan. Ayo. Pertama, baginda Nabi dalam melakukan Isra itu melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan vertikal. Perjalanan minal masjid ilal masjid. Secara langsung peristiwa Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita, umat Islam di Sungai Belida, ingat, kita umat Islam dengan masjid ini nggak boleh terpisah. Umat Islam dengan masjid harus jadi satu. Bukankah baginda Nabi mengajarkan bahwa masjid pusat kegiatan umat? Umat Islam dengan masjid nggak boleh terpisah. Macam ikan sama air, nggak boleh misah ikan sama air. Betul? Ayo, ikan sama air ada nggak yang misah? Ada, ikan mau mati. Kalau kita umat Islam di Belida sudah mulai menjauhi masjid, Pak, jiwanya yang mati. Sedangkan kalau manusia jiwanya sudah mati, maaf, jadilah kita bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya saya bangga, Pak Kades, alhamdulillah kita punya masjid Nurul Jannah ini. Alhamdulillah.
Begitu barunya besar, masya Allah, masjid kita bagus, besar, alhamdulillah. Kita harus hidupkan masjid kita ini. Banyak masjid-masjid lain itu, Pak. Di Sungai Belida ini ada berapa masjid di Sungai Belida? 4 masjid. Coba lihat, banyak masjid-masjid kita ini sekarang fungsinya nggak ubah layaknya sebuah museum. Tahu kan? Apa museum? Tempat nyimpen barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola di Belida rata-rata 50 tahun ke atas, Pak. Barang antik. Akhiran udah. Makanya saya bangga, saya terharu. Kita masih punya deh Masjid Nurul Jannah ini. Masjidnya bagus, besar, alhamdulillah. Kegiatan beragamanya pun jalan. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi. Betul? Ibu-ibu di Majlis Nurul Jannah ini ada pengajian majlis taklim kan? Alhamdulillah. Oh, tadi kata ketua BKM juga ngasih tahu, alhamdulillah Syoki. Nurul Jannah sholat berjamaah selalu penuh kata beliau. Terutama subuh. Oh, saya tahu, saya subuh sering lewat sini loh. Kalau udah subuh Nurul Jannah penuh sampai keluar. Nggak ada yang masuk. Kalau udah subuh Nurul Jannah imam doang berdua sama karpet. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia, yang matiin lampu masih dia juga. Imam borongan sekarang. Ini nyengir tapi mikirnya ya Pak ya. Ayo. Masjid bukan buat tempat ibadah saja, Bu. Baginda Nabi mengajarkan masjid kita ini sebagai pusat kegiatan umat. Coba deh. Di masjidlah Rasulullah mengatur strategi politik. Di masjidlah Rasulullah mengatur strategi militer. Di masjidlah Rasulullah mengajar. Di masjid pula lah Rasulullah menghidupkan sholat berjamaah. Di dalam masjid pula lah baginda Nabi mengajarkan Sayyidina Hasan dan Husain berpedang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat, bukan buat ibadah saja. Ya, makanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika masuk ke dalam satu kampung, yang beliau lihat dari kampung tersebut itu cuma 2. Bukan masyarakatnya, yang beliau lihat cuma 2 saja. Apa? Masjid lebih bagus dari rumah sekitar. Yang kedua, anak-anak kecil masih mau menghidupkan dan bermain di dalam masjid. Kalau 2 itu ditemukan di satu kampung, Imam Syafi'i keluar dari kampung tersebut hatinya girang, senang. Kenapa? Islam masih bakal lama di tempat itu. Ayo kita lihat sekarang. Allah. Anak-anak kecil bercanda di masjid diomel gitu. Dalilnya ini di Jakarta. Ini di Jakarta. Saya lagi cerita di Jakarta. Di sini sih sama. Saya mau pesan buat segenap pengurus masjid Nurul Jannah dan pengurus masjid-masjid lain, ya. Jangan pernah memarahi anak-anak kecil. Kenapa? Karena memang tugas mereka lagi bercanda, Pak. Yang penting tanamkan dulu mereka cinta sama masjid. Ini yang terpenting. Tapi Soki kalau mereka bercanda kan kita orang tua keganggu Soki sholat yang nggak khusyuk, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lagi sholat fardu, saat sujud Sayyidina Hasan Husain naik ke pundaknya. Rasulullah turun sampai cucunya turun dari pundaknya. Saya tanya, sholat kita khusyuan mana sama? Apa Nabi marah? Makanya Nabi mengajarkan ada sholat-sholat sunnah, itu yang kita uber. Karena apa? Biasanya Pak, setan itu masuk saat kita sudah takbiratul ihram. Itu setan masuk. Allahu Akbar. Siapa yang tadi yang mau utang saya ya? Makanya dilatih di sholat qobliyah ba'diyah.
Ini loh Nabi ngajarin, latih kekhusyuan itu bukan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Supaya apa? Kalau kita menghidupkan qobliyah ba'diyah, pikiran-pikiran jelek tumpahnya di sholat sunnah, bukan di sholat fardu. Kita lihat sekarang, Pak, maaf, ini jujur nih Pak ya. Kenapa orang-orang yang kelahiran tahun 79, 80 sampai 85 malas mengisi masjid-masjid kita? Ayo. Nah ini kita bicara jujur nih. Yang angkatan tahun 79 sampai 85 malas menghidupkan masjid, kenapa? Tahu? Karena ada trauma dalam dirinya sampai ke bawah tua. Kenapa? Dulu lagi kecil bercanda di masjid disegebukin sama takmir masjid. Kita harus rubah sistem itu. Biarkan mereka bermain. Cuma jaga mainnya. Timbulkan dulu cinta mereka sama masjid. Ketika mereka sudah menemukan kenyamanan bermain di masjid, baru kita arahin. Ini loh yang terpenting, Pak. Hidupkan kembali sholat berjamaah. Anak-anak kita bawa menghidupkan sholat berjamaah. Jangan egois Pak sebagai orang tua. Ingat, baginda Nabi mengajarkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun sholih ayadullah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Dan kalau anak kita nggak kita didik jadi soleh, apakah mungkin logika kita berbicara anak kita bisa berdoa untuk kita saat kita meninggal dunia nanti? Banyak dari kita sekarang ini yang sudah memasuki usia senja. Kita cuma egois kepada diri kita. Kita lupa anak kita bisa bawa kita ke dalam surga, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat terasa, maaf. Sekali lagi saya minta maaf, saya nggak akan pernah bosan minta maaf. Pendidikan kita kepada anak kita saat ini jauh berbeda saat orang tua kita dulu mendidik kita. Tahadusan bin kami putra-putra dari Rahmatul Abrar Gizaduddin MZ, orang tua saya itu untuk agama sangat tegas. Kami itu kalau bangun subuh telat, paling tidak 1 gayung air itu nempel di muka kita. Makanya setiap habis subuh kami pasti jemurin kasur, Pak. Karena kasur kapuk waktu itu. Ya, itu saya. Tanyalah sama diri kita sekarang mendidik anak kita. Begitu masuk sholat subuh, anak bukan kita bangunin, kita selimutin. Makin pulas ke anak kita. Sementara kita terlalu egois memperbaiki hubungan kepada Allah saja, kita lupa anak kita itu amanah. Menyia-nyiakan amanah, khianat dosanya besar. Iya. Ya. Perjalanan vertikal minal masjid ilal masjid. Ayo kita didik anak-anak kita semenjak dini. Tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ingat, Bu, Pak, baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jadi jangan pernah berharap di Sungai Belida ini punya generasi muda yang soleh dan solehah. Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa mendidik anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Bohong, Pak. Di Sungai Belida ini ada anak-anak muda yang penghafal Al-Quran. Kalau kita sebagai orang tua juga nggak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap anak-anak muda di
tidak bakal mengisi sholat berjamaah di masjid kalau kita sebagai orang tua nggak mau membawa anak-anak kita untuk menghidupkan masjid-masjid di kita ini. Ayo, didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Orang tua saya dulu ketika saya kecil, saya berpikir orang tua saya kejam. Orang tua saya kejam. Cuma sekarang saya berpikir lagi, orang tua saya nggak kejam. Orang tua saya tegas. Sampai satu ketika saya punya Umi Haji Siti Khadilah binti Haji Ayu. Setahun kemarin beliau sudah wafat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa. Dulu ketika kecil, kami putra-putra beliau, keturunan beliau, kalau ngaji setorannya kan sama Umi. Setiap buka pengajian, setiap pengaji, Umi itu selalu bilang, kalau kami ini bacaannya berantakan, Umi itu selalu bilang, apa? Kalau nanti lu nggak bisa ngaji, kamu nggak bisa ngaji, ketika nanti mama meninggal, yang ngajiin mama siapa? Iya, kalau kalian jadi orang sukses, mungkin kalian bisa bayar orang untuk ngajiin mama. Tapi kalau kalian nggak Allah kasih sukses di dunia, siapa yang mau ngajiin? Apakah cukup doa-doa? Iya, ayah, bapak kamu terkenal sama orang-orang, insya Allah Fatihah nggak akan putus. Tapi saya, mama kamu nih, siapa yang kenal sama mamamu? Kalau bukan kalian anak-anak mama, siapa yang bakal ngirimin doa ke mama? Ngaji, ngaji, ngaji. Ayo kita didik anak-anak kita. Wah, betapa sekarang ini pendidikan agama sudah tidak lagi menjadi prioritas utama kita. Makanya, maaf, pantas ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya penyebab hati mati sampai doa tidak dijawab sama Allah apa? Beliau berkata, "Idda'aitum anna mautal haqqo wa la tasta'idulah." Kita yakini Bapak Ibu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, wa la tasta'idulah, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Bahasa yang sering saya pakai akhir-akhir ini apa? Betapa sebagai orang tua saat ini, maaf, kita lebih sering memikirkan bagaimana hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, tapi mati nikmat jauh lebih penting. Ayo, didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Tuh, yang pertama, perjalanan horizontal, minal masjid ilal masjid. Ayo kita makmurkan masjid-masjid kita dengan menghidupkan kembali sholat berjamaah yang ada di setiap masjid-masjid kita. Ingat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang nanti pertama kali dihisab di yaumil hasdi, yaumil mizan, sholat kita. Kalau sholat kita aman, insya Allah kesana pertanyaannya pun akan jauh lebih.